Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 belajar dan pembelajaran offering G16 akan mempresentasikan tentang teori konstruktivisme Vygotsky. Di sini kami akan mempresentasikan yang pertama yakni pengertian belajar dan pembelajaran serta pengertian teori belajar menurut Vygotsky. Yang kedua, konsep atau hakikat teori konstruktivisme menurut Vygotsky. Yang ketiga, implementasi teori konstruktivisme menurut Vygotsky. Yang keempat, kekurangan dan kelebihan teori konstruktivisme. Yang kelima, yakni kesimpulan dan saran. Belajar merupakan perubahan kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola respon yang baru yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Hal ini menurut Hilgard tahun 1962. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik, dengan bahan pelajaran, metode penyampaian, strategi pembelajaran, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Pengertian teori konstruktivisme menurut Vygotsky. Pembelajaran membangkitkan berbagai proses perkembangan internal yang mampu beroperasi hanya ketika anak berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya. Dan dengan teman-temannya, belajar bukanlah pengembangan, namun hasil pembelajaran yang terorganisir dengan baik dalam perkembangan mental dan menggerakkan berbagai proses perkembangan yang tidak mungkin terjadi selain dari pembelajaran. Pemikiran yang melandasi terbentuknya teori konstruktivisme menurut Vygotsky. Kebudayaan menciptakan dua macam kontribusi terhadap perkembangan intelektual anak. Perkembangan kognitif yang dihasilkan dari sebuah proses dialektika. Seseorang yang berinteraksi dengan anak, dia lebih dibebani tanggung jawab untuk memandu anak-anak dalam menyelesaikan masalah. Bahasa adalah bentuk primer dari interaksi. Anak-anak memiliki bahasanya sendiri yang dipergunakan sebagai perangkat primer dari adaptasi intelektualnya. Internalisasi mengacu kepada proses pembelajaran. Adanya ZPD atau Zone of Proximal Development yang harus dipelajari siswa berasal dari kebudayaan di sekelilingnya. Interaksi dengan kebudayaan di sekelilingnya dan agen-agen masyarakat seperti orang tua dan teman sebaya yang lebih berkompeten, menyumbang secara signifikan kepada perkembangan intelektual anak. Konsep atau hakikat teori konstruktivisme menurut Vygotsky. Teori Vygotsky lebih menitikberatkan interaksi dari faktor-faktor interpersonal atau sosial, kultural historis, dan individual sebagai kunci dari perkembangan manusia. Manusia memiliki kemampuan untuk menggunakan fungsi mental mereka dalam menitikberatkan pembelajaran, ingatan, dan penalaran logis. Dalam pandangan Vygotsky, dasar fungsi mental manusia dibangun secara biologis dan untuk mengembangkan fungsi mental tersebut, manusia membutuhkan peranan dari masyarakat dan budaya. Implementasi teori konstruktivisme Vygotsky. Siswa bekerja dalam Zone of Proximal Development atau ZPD, dan guru menyediakan scaffolding bagi siswa selama melalui ZPD. Gagasan tentang kelompok kerja kreatif yang diperluas menjadi pengajaran pribadi oleh teman sebaya atau peer tutoring. Adanya tutor sebaya, siswa yang kurang aktif menjadi aktif karena tidak malu lagi untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat secara bebas. Pembelajaran dengan tutor sebaya akan membantu siswa yang kurang mampu atau kurang cepat menerima pembelajaran dari gurunya. 3 tujuan penting yang harus dicapai pada mode pembelajaran kooperatif Vygotsky. 1. Hasil pembelajaran. Metode ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep sulit. 2. Penerimaan individu. Pembelajaran kooperatif memberi peluang bagi siswa dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung pada tugas-tugas akademik. 3. Keterampilan sosial. Tujuan penting ketiga dari metode pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Unsur yang harus diterapkan metode pembelajaran kooperatif. Saling ketergantungan positif. Keberhasilan suatu karya sangat bergantung pada usaha setiap kelompoknya. Tanggung jawab perseorangan.
Pengajar yang efektif dalam metode pembelajaran kooperatif membuat persiapan dan menyusun tugas sedemikian rupa sehingga masing-masing anggota kelompok harus melaksanakan tanggung jawabnya sendiri agar tugas selanjutnya dalam kelompok bisa dilaksanakan. Tatap muka. Kegiatan interaksi ini akan memberikan para pengajar untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. Inti dari sinergi ini adalah menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi kekurangan. Komunikasi antar anggota. Keberhasilan suatu kelompok juga bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka. Evaluasi proses kelompok. Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Tujuan pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan dan dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Kelebihan teori konstruktivisme. Menghasilkan pembelajaran yang berpikir kritis, memerlukan kurikulum yang distandarisasikan sesuai kemampuan siswa, tenaga pendidik harus memiliki suatu pengetahuan yang luas, pendidik harus menyiapkan strategi pembelajaran berupa analisis, meramalkan serta menafsirkan informasi, pembelajaran aktif dan siswa bisa mendapatkan metode yang diinginkan, tidak memerlukan tes tetapi lebih memerlukan hasil dari proses pembelajaran. Kekurangan teori konstruktivisme. Adanya suatu dilema karena pembelajaran kurang konsisten. Pembelajaran hanya sebuah memorisasi, bukan perubahan sikap atau perilaku. Seluruh pembelajaran konstruktivisme kurang efektif dan efisien. Kesimpulan yang dapat diambil yakni, pada pembelajaran kognisi sosial ini, kebudayaan merupakan suatu penentu utama dalam pengembangan individu. Dalam pandangan Vygotsky, dasar fungsi mental manusia dibangun secara biologis untuk mengembangkan fungsi mental tersebut. Manusia membutuhkan peranan dari masyarakat dan budaya. Saran yang dapat kita sampaikan yakni, kita sebagai tenaga pendidik harus menelaah dengan baik setiap kelebihan dan kekurangan yang ada pada teori ini, sehingga ketika menjadi pendidik dapat mengimplementasikannya dengan baik. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.